Baiklah, ketemu lagi di kuliah kita Intermediary Business Management, kuliah 9 Intermediary Business Management di bidang manajemen umum. Sebelum kita teruskan mengenai video ini, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Manajemen umum. Manajemen umum yang dimaksud di sini adalah General Affair, yaitu supporting unit yang tanpanya perusahaan tidak bisa berjalan dengan sempurna. Bahkan dengan fungsi General Affair yang handal, maka kepuasan pimpinan, customer, tamu, dan karyawan dapat dimaksimalkan. Banyak pekerjaan yang termasuk dalam dunia General Affair, diantaranya adalah asset management, building maintenance, insurance, cleaning service, dan sebagainya. General Affair. Pada setiap perusahaan, keberadaan General Affair dan lingkup ruang kerjanya tergantung dari besarnya organisasi dan kompleksitas pekerjaan. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab General Affair pada setiap perusahaan tidak sama. Di beberapa perusahaan, lingkup bidang pekerjaan General Affair ada yang dilakukan oleh pihak ketiga atau outsourcing. Meskipun begitu, umumnya tetap melekat dalam koordinasi dan tanggung jawab General Affair. Namun ada juga yang pengelolaannya secara keseluruhan dilakukan oleh internal. Intermediary Management di bidang General Affair. Penggunaan outsourcing dilakukan sebagai langkah efektif yang memungkinkan General Affair dapat lebih fokus untuk pekerjaan lainnya. Pengelolaan yang dilakukan internal juga memiliki pertimbangan tingkat efisiensi biaya, jangka pendek yang lebih rendah, dan bentuk koordinasi yang lebih baik. Namun, hal terpenting dari semua lingkup pekerjaan yang dilakukan adalah tercapainya tujuan organisasi dan dapat berjalannya semua fungsi General Affair secara optimal. Pengawasan dan evaluasi yang baik dan terus-menerus akan membuat lingkup pekerjaan menjadi lebih berkualitas. Lingkup kerja General Affair. Lingkup kerja General Affair di beberapa perusahaan umumnya adalah 1. Maintenance and housekeeping atau general service, yaitu meliputi pekerjaan cleaning service, office boy, courier driver atau pengemudi, dan landscape. Kedua, building management and infrastructure, yaitu termasuk perawatan bangunan dan isinya, serta perizinan hingga pembangunan infrastruktur baru. Ketiga, sistem keamanan atau security system, termasuk manajemen sistem pengamanan dan keselamatan, seperti parkir atau pengamanan tamu dan karyawan. Keempat, general purchasing. Dalam hal ini, proses pembelian yang berhubungan dengan kebutuhan perusahaan biasanya di luar pembelian barang produksi. Kelima, inventory asset and assets management, yaitu berperan sebagai penyimpanan, pemelihara, dan pencatatan aset yang dimiliki perusahaan. Keenam, customer service and receptionist, yaitu pelayanan terdepan yang memiliki wajah perusahaan dalam melayani tamu atau customer perusahaan. Dan yang terakhir adalah facility services, yaitu pengelolaan mes, kantin, laundry, dan beberapa fasilitas lain yang dimiliki oleh perusahaan termasuk fasilitas ibadah. Kompetensi untuk seorang General Affair. Dengan kompleksitas dan dinamika lingkup pekerjaan General Affair di setiap perusahaan, hampir tidak ada latar belakang pendidikan yang dapat mewakili jabatan General Affair. Customer adalah bagian utama dari pekerjaan General Affair, sehingga perlu mengutamakan pentingnya memberikan pelayanan customer dengan berbagai cara. General Affair bukan hanya untuk mengerjakan hal yang rutin seperti perbaikan atau maintenance dan servis saja, melainkan General Affair juga satu unit organisasi yang penting yang harus dipimpin oleh seorang visioner yang mampu menyusun strategic plan yang jelas dengan melakukan analisa SWOT guna menyusun visi dan misinya. Era peralatan kerja sebagai aset perusahaan.
Di era peralatan kerja dan fasilitas kerja menjadi aset perusahaan, bidang kerja manajemen umum menjadi kegiatan kerja yang super sibuk dalam hal peralatan kerja. Manajemen umum melakukan pengadaan, melakukan pemeliharaan, dan memonitor penganggaran inventarisnya. Dalam hal fasilitas kerja, pengadaan kertas, penyediaan fotokopi, dan berbagai kegiatan umum lainnya menjadi tanggung jawab General Affair. Di era perkantoran modern, semua peralatan kerja tidak menjadi aset perusahaan, melainkan manajemen umum mengelolanya dengan menyewa dari perusahaan-perusahaan penyedia peralatan kerja, seperti meja kursi kerja, meja kursi tamu, komputer, dan peralatan lainnya disewa sehingga kesemuanya itu tidak menjadi aset tetapi langsung menjadi biaya umum. Pengelolaan aset untuk inventaris lama-kelamaan lenyap, dan yang ada hanyalah tanggung jawab pembebanan biaya umum. Di era digitalisasi, sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi eksekutif dan area bisnis. Kerangka kerja diilustrasikan dalam gambar di bawah ini yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan, di mana kebutuhan dari para eksekutif dan para manajer-manajer strategik semua difasilitasi oleh General Affair. Pergeseran dari pemecahan masalah administratif ke manajerial. Seiring dengan semakin bertambahnya pengetahuan komputer di kalangan manajer dan profesional, mereka menyadari bahwa mereka dapat menggunakan berbagai aplikasi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Contohnya, mereka dapat menggunakan pengolah kata, email, fax, dan penanggalan elektronik, dan lain sebagainya. Otomatisasi kantor atau office automation meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Figur 4.6 adalah suatu model otomatisasi kantor yang menunjukkan bagaimana para pemecah masalah menggunakan aplikasi berbasis komputer dan berbasis non-komputer. Keunggulan dari otomatisasi kantor adalah adanya fakta bahwa ia memberikan suatu sambungan komunikasi bagi orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Gambar berikut adalah proses kerja komputer, input proses output. Selanjutnya disimpan menjadi database, akhirnya dipergunakan oleh berbagai fungsi manajemen dalam berbagai aplikasi untuk pengambilan keputusan. Sementara di atasnya adalah pengambilan keputusan non-computerized base. Kantor maya. Konsep kantor maya atau virtual office mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis, selama tempat kerja tersebut terhubung satu dengan yang lainnya, dengan suatu kemampuan komunikasi elektronik. Konsep ini dimulai dengan telecommuting, lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hotlink. Telecommuting. Istilah telecommuting diperkenalkan karena sepertinya merupakan suatu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Keuntungan terbesar telecommuting bagi karyawan adalah fleksibilitas yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan, sehingga tugas pribadi juga akan diakomodasi. Hotlink. Fokus telecommuting pada awalnya hanya terbatas pada beberapa kelas pekerja kantor tertentu saja yang dapat melakukan pekerjaan mereka di rumah, telah meluas hingga meliputi seluruh karyawan yang hanya datang ke kantor bila mana dibutuhkan.
Konsep ini diberi nama dengan hoteling. Dan ide di baliknya adalah bahwa perusahaan menyediakan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan dukungan kantor. Keunggulan hoteling adalah pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personil kantor. Keuntungan kantor maya. Kantor maya mampu mengatasi kendala-kendala fisik dari suatu tempat kerja dengan piranti elektronik sehingga memungkinkan diperolehnya beberapa potensi keuntungan nyata, antara lain biaya fasilitas yang lebih rendah. Karena beberapa orang karyawan bekerja di tempat lain, perusahaan tidak membutuhkan kapasitas kantor yang besar, sehingga memungkinkan turunnya biaya untuk sewa dan perluas kantor. Kedua, biaya peralatan yang lebih rendah. Sebagai ganti dari pemberikan seperangkat peralatan kantor kepada setiap karyawan, para karyawan dapat saling berbagi peralatan seperti para partisipan di dalam suatu jaringan area lokal berbagi sumber daya komputasi. 3. Berkurangnya penghentian pekerjaan. Ketika satu hal terjadi, ada hujan salju, banjir, badai, dan semacamnya, menjadikan karyawan tidak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja fisik, aktivitas perusahaan tidak langsung terhenti dengan pekerjaan melalui kantor maya. Dan keempat adalah kontribusi sosial. Kantor maya memungkinkan perusahaan mempekerjakan orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki peluang untuk bekerja. Orang yang cacat tubuh, manula, orang tua, anak kecil, dan sebagainya bisa bekerja di rumah. Oleh karena itu, kantor maya memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengekspresikan rasa sosialnya. Kerugian kantor maya. Ketika perusahaan berkomitmen untuk menjalankan strategi kantor maya, maka perusahaan akan melakukannya. Dan beberapa dampak negatif akan dapat terjadi, yaitu 1. Moral yang rendah. Sejumlah faktor yang dapat menyebabkan moral karyawan yang rendah. Salah satunya adalah tidak adanya umpan balik positif yang berasal dari interaksi tatap muka dengan atasan dan sesama rekan kerja. Kekhawatiran akan risiko keamanan. Keamanan data dan informasi lebih sulit untuk dikendalikan di dalam lingkungan kantor maya. Organisasi maya. Keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan sebuah organisasi maya. Dampak sosial organisasi maya. Meskipun kantor maya dan organisasi maya terutama diidentifikasikan sebagai suatu strategi bisnis, konsep ini pada akhirnya akan dapat memberikan dampak kepada masyarakat. Kantor maya dan organisasi maya akan menurunkan permintaan gedung-gedung pencakar langit dan transportasi, menjadikan kota lebih tenang untuk dihuni. The Motivation. The Measure of Intelligence is the Ability to Change by Albert Einstein. Sampai di sini dulu kuliah kita, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep safe and stay at home. Maju terus pendidikan Indonesia dan salam sukses selalu. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan hidupkan loncengnya untuk dapat update terbaru dari video-video kita selanjutnya. Terima kasih.